Tukar-menukar uang lama dengan uang baru di penghujung akhir Ramadan merupakan hal yang mentradisi di kalangan masyarakat kita. Hal ini ditujukan ketika pulang kampung bisa sedikit berbagi kebahagiaan dengan saudara dan handautolan di kampung halaman. Namun tahukah wahai saudaraku, bahwasannya uang itu sendiri merupakan bagian dari komoditi yang termasuk barang-barang yang mengandung unsur riba. Sehingga kalau kita keliru dalam memperlakukannya, utamanya ketika melakukan tukar-menukar, bila mana ada kelebihan antara uang yang ditukarkan dengan uang yang baru, maka ini terkategorikan transaksi ribawi yang wajib kita hindari. Maka tahukah wahai engkau saudaraku, sesungguhnya dalam kajian fikih Islam disebutkan terdapat 6 jenis komoditi barang yang mengandung unsur ribawi. Sehingga kalau kita keliru dan salah dalam mempergunakannya, bisa-bisa kita terjerumus dalam lingkaran akad riba. Adapun ke-6 jenis barang tersebut ialah emas, perak, kurma, jiwawut atau gandum yang halus, gandum yang keras, dan garam. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-syairi, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mislan bimithlin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. Fa'idha ikhtalafat hadhil asnaf, fabi'u kaifa syi'tum, idha kana yadan biyadin. Jika emas dijual atau dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair atau gandum halus dengan gandum halus yang lainnya, kurma dijual atau dibarter dengan kurma, dan garam dibarter dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangannya haruslah sama dan dibayar secara kontan atau tunai. Adapun jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarternya sesuka hatimu, namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Dari ke-6 jenis barang ini, jumhur mayoritas para ulama kemudian mengklasifikasikannya kepada 2 golongan. 1. Alat tukar dan pembayaran. Dalam hal ini, emas dan perak termasuk uang yang dijadikan alat transaksi jual beli. Dan yang kedua, jenis makanan pokok yang bisa ditakar dan ditimbang. Dalam hal ini, gandum syair atau gandum yang kasar, lalu kemudian jawawut atau gandum yang halus, kurma, garam, dan termasuk dalam hal ini bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh setiap penduduk muslim di negara masing-masing, seperti beras, jagung, gandum, dan yang lainnya. Maka di antara contoh jenis transaksi barter yang dilakukan oleh masyarakat kita yang terkategorikan tindakan akad riba adalah tukar-menukar emas lama dengan emas yang baru disertai kompensasi adanya biaya tambahan. Hal ini jelas terkategorikan akad ribawi atau yang diistilahkan dengan riba fadl atau riba karena kelebihan nominal uang atau harga dibandingkan barang yang baru yang hendak ditukar dengan barang yang lama. Mengingat yang namanya emas, jikalau ditukar dengan jenis yang sama, tidak boleh ada unsur kelebihan sama sekali di dalamnya. Sabda Rasulullah SAW, "Faman zada aw istazada faqad arba, al-akhid wal mu'ti fihi sawa'un." Siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama ternilai berdosa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Untuk itu, solusi sederhana bagi Anda yang ingin memiliki perhiasan yang baru, caranya ialah jualah terlebih dahulu perhiasan yang lama sampai kemudian kita mendapatkan nominal uang yang disepakati harganya, untuk kemudian setelah uang itu kita terima, lantas kita membeli perhiasan yang model terbaru. Di sisi yang lain,
akad transaksi ribawi yang kerap kali muncul di kalangan masyarakat kita di penghujur akhir Ramadan adalah tukar-menukar uang lama dengan uang yang baru. Mengingat uang yang digunakan sebagai alat transaksi disamakan dengan emas dan perak, maka ketika ada akad barter antara satu jenis uang lama dengan jenis uang baru, maka tidak boleh ada selisih harga sama sekali. Lain halnya, jikalau uang yang ditukarkan adalah jenis uang yang berbeda jenis mata uangnya, seperti antara mata uang rupiah dengan mata uang dolar, maka tidak jadi masalah ada selisih harga. Adapun jikalau jenis mata uangnya sama, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, maka haram hukumnya ada selisih harga sama sekali. Meskipun secara tampilan fisiknya yang satu dalam kondisi usang atau lama, sementara yang satu edisi cetakan terbaru. Oleh sebab itu, hendaklah setiap insan memperhatikan perkara-perkara yang terkategorikan dosa besar, layaknya transaksi secara ribawi. Adalah baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malal yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang akan membinasakan dan menghapus seluruh amalan-amalan kita. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja amalan itu?" Rasulullah menjawab, "Berbuat syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, dan menuduh wanita baik-baik berbuat zina." Maka nasihat untukmu wahai saudaraku, jangan biarkan ibadah puasamu dan pahala-pahala yang selama ini hendak engkau raih di bulan Ramadan sia-sia, hilang begitu saja, terhapus dengan pola perilaku kita yang menggandrungi akad-akad ribawi. Jangan karena sekedar ingin memiliki perhiasan model yang baru ataupun memiliki uang dengan cetakan yang baru, justru kita melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh agama hingga akhirnya berlalulah dan terhapuslah serta hilanglah pahala-pahala yang selama ini hendak kita kejar-kejar selama 1 bulan lamanya.